Welcome to my channel. Salam sehat, selamat hari Kamis dan juga selamat datang di channel Bung Harpa. Buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, senang sekali gua kembali hadir di hadapan kalian, di beranda kalian untuk biasa bincang-bincang soal bola. Apalagi kalau bukan tim nasional Indonesia. Ini adalah H-1, kita akan menghadapi Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga dari grup C di pertandingan yang kelima. Ya, jadi lengkap itu ya. Besok kita akan menghadapi Samurai Biru di Gelora Bung Karno pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di video kali ini gue akan membahas soal 5 pemain, harusnya kan 4 ya, yang dicoret oleh Sintayong dalam memenuhi kuota maksimum 23 melawan Jepang nanti. Jadi awalnya dipanggil 27, tapi karena ada Kevin Dix jadi 28. Sementara mentok atau yang distorkan hanya boleh 23. Jadi 5 pemain itu dipastikan akan dicoret oleh Sintayong pada laga menghadapi Jepang. Ya, nanti lawan Saudi mungkin beda lagi. Nah, dari 5 nama itu gua sudah pastikan kita setuju 20%. Minimum 20%. Kenapa? Karena satu nama itu dipastikan tidak boleh tampil, bukan tidak bisa ya, tapi tidak boleh tampil karena mengantongi 2 kartu kuning di round 3. Sekali lagi, di round 3 ini kartu kuning yang ada di pertandingan round kedua itu tidak dibawa. Makanya Bang Jai itu masih bisa main lawan Jepang ya, karena kartu kuningnya cuma 1 saat kita menghadapi China. Nah, jadi Varjener tidak bisa tampil menghadapi Jepang, sudah dipastikan dicoret karena itu tadi ya, dia mengantongi 2 kartu kuning. Nah, kemudian nama kedua yang kemungkinan besar akan dicoret oleh Sintayong menurut versi gua adalah Hoki Caraka. Memang ada 4 nama pemain yang bertipikal menyerang yang dibawa oleh Sintayong pada kesempatan kali ini pada momen kita menghadapi Jepang. Dan kalau kita lihat dari 4 nama yang dipanggil, Rafael Strike, kemudian Ramadan Sananta, Ragnar Mangun dan Hoki Caraka lah yang secara usia, secara juga caps itu paling minim. Jadi Hoki Caraka sudah 7 kali tampil membela tim nasional senior dan 2 kali mencetak gol. Sebagai head to head, kalau Ragnar memang 2 gol juga. Pertandingannya juga hampir sama, 8 kali. Tapi itu diperoleh dalam waktu yang cukup singkat. Ya, dia dinaturalisasi pada pertengahan tahun ini, kemudian langsung mencetak gol di debutnya menghadapi Vietnam di Midin waktu kita menang 3-0. Kemudian gol kedua itu dihasilkan ketika kita bermain imbang 2-2 di Bahrain. Jadi itu ya. Sementara Ramadan Sananta bagaimanapun juga menurut gua dia punya postur yang cukup tinggi, punya badan yang kokoh, dan juga kalau kita ingat 2 musim lalu waktu di PSM Makassar dia banyak bermain sebagai flank kiri. Jadi dia banyak kegunaannya. Jadi kemungkinan besar dia akan dipertahankan dan Hoki Caraka yang harus duduk di tribun menurut gua ya. Oke, itu 2 nama udah, kita berjalan ke gelandang. Nah, di gelandang tadi udah 1 Ivar Jenner nggak bisa main. Nah, ada 1 lagi menurut gua yang kemungkinan besar juga akan dicoret oleh Sintayong, yaitu ini ada 2 sebenarnya, antara Ricky Kambuaya atau Egy Maulana Fikri. Tapi kalau menurut gua karena kita menghadapi Jepang yang punya kekuatan dan kreativitas lini tengah sangat luar biasa, maka tentunya butuh gelandang pekerja yang bisa kasarnya hantam-hantaman begitu ya. Oleh karena itu gua memilih mempertahankan Ricky Kambuaya daripada Egy Maulana Fikri. Ya, walaupun Egy Maulana Fikri berjasa memberikan gol kemenangan ya saat kita mengalahkan Vietnam di round kedua di GBK, tapi ya tetap kan ini sebuah keputusan, gak bisa menyenangkan semua pihak. Jadi menurut gua Egy Maulana Fikri yang kali ini harus duduk di bangku penonton. Nah, kita beranjak ke pemain keempat. Siapa yang kemungkinan besar akan dicoret oleh Sintayong? Ini ada di area pemain belakang. Ada 2 sebenarnya ya, tapi gua akan bedah satu-satu. Dan kebetulan juga pemain belakang kita stoknya agak menumpuk ya, agak banyak. Ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada Justin Hapner, Pratama Arhan juga bisa dimasukkan ke sana sebagai left back, ada Sain Patinama, Jai Itses, Calvin Verdong, Muhammad Ferrari, Yance Sayuri yang biasanya akan dioperasikan di sisi kiri, dan juga Kevin Dix, ada 11, luar biasa. Ya, jadi kenapa ini gue menitik beratkan 2 pemain dari area belakang ini kemungkinan besar juga akan dikorbankan dalam tanda kutip. Nah, pemain keempat yang menurut gua kemungkinan akan dicoret yaitu Muhammad Ferrari. Nah, ini sama ya, kita lihatnya dari pengalaman, dari juga caps yang ada. Kalau kita lihat Muhammad Ferrari ini
baru 3 kali membela tim nasional Indonesia ya. Memang ada Yance juga 1 kali, tapi Yance memang karena beberapa kali cedera, dan biasanya dari yang gue tahu itu Yakob dan Yance itu sepaket ya, kecuali satu yang memang nggak tidak firm, tidak sehat, mungkin baru, tapi kalau dua-duanya sehat biasanya dibawa ya. Jadi Muhammad Ferrari ya itu tadi, bukan gue bilang dia nggak berkualitas, tapi memang karena banyak pemain-pemain lain yang di posisi yang sama itu yang juga punya kualitas yang sangat luar biasa ya. Dan dia kaki kanan gitu ya. Jadi CB kaki kanan ini banyak banget saingannya. Oke, lanjut, last but not least ya, pemain kelima, kira-kira ini juga mungkin 80% sama atau bahkan 90% dari kita, yaitu Jordi Amat ya. Jordi Amat ini kalau kita lihat adalah pemain paling senior, paling tua di skuad yang dipersiapkan oleh Sintayong menghadapi Jepang kali ini. Jadi usianya sudah 32 tahun, bahkan dalam waktu mungkin 4 bulan lagi, bulan Maret nanti dia akan memasuki usia 33 tahun. Dan juga dalam beberapa kesempatan, bukan soal usia juga ya, Thiago Silva juga sampai umur 37 atau 36 gitu ya, dapat Liga Champions. Tapi memang penampilannya terus menurun, dan beberapa waktu lalu juga saat lawan Bahrain bahkan ya, dia mengalami cedera ankle. Jadi kondisinya sudah agak sedikit turun, baik dari fitnesses atau kebugaran maupun juga dari permainan ya. Jadi itu dia 5 nama yang menurut gua akan dicoret oleh Sintayong pada pertandingan menghadapi Jepang nanti. Ada Ivar Jenner, ada Hoki Caraka, kemudian ada Egy Maulana Fikri, Muhammad Ferrari, dan juga Jordi Amat ya. Tapi ini sekali lagi bisa berubah, dan juga nanti saat menghadapi Arab Saudi, Ivar Jenner sudah bisa kembali, jadi mungkin 5 namanya itu agak bergeser atau berubah lagi. Dan kita nggak tahu apakah ada yang absen juga menghadapi Saudi. Jadi semua dinamika masih bisa terjadi di lapangan. Yang jelas gue ingin meminta pendapat kalian, meminta opini kalian. Itu versi gue. Seperti yang gue bilang tadi, kalau Ivar Jenner sudah pasti harus setuju. Nah, siapa menurut kalian 4 nama lainnya untuk melengkapi 5 nama yang harus dicoret oleh Sintayong dalam rangka persiapan pertandingan menghadapi Jepang nanti? Jadi tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Kita akan diskusi rame-rame, kita akan diskusi bareng-bareng, supaya kita nanti saat nonton lebih punya preferensi dan lebih seru tentunya ya, buat kalian yang nanti akan nonton, baik yang akan datang ke GBK maupun yang nonton di rumah. Nah teman-teman semua, itu tadi adalah versi Bung Harpa dan 5 pemain yang akan kemungkinan besar akan dicoret oleh Sintayong. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video gue kali ini, dan seperti biasa gue berharap kalian sehat-sehat, kalian juga tetap happy, dan terus pantau channel Bung Harpa, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian ternotifikasi ketika ada upload video-video gue yang terbaru. So terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa dan bye-bye.